Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Mariskianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan mengulas materi tentang model studi hadis. Nah, yang pertama ada klasifikasi hadis. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yakni bermulanya dengan ujung sanad, keutuhan rantai sanad, jumlah penutur atau rawi, serta tingkat keaslian sanad. Berdasarkan ujung sanad, berdasarkan ujung sanad ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu hadis marfu yang sanadnya langsung sampai kepada Nabi Muhammad, dan hadis mauquf yang berhenti pada sahabat tanpa menunjukkan derajat marfu, serta hadis maqtu yang berakhir pada tabi'in atau generasi setelahnya. Kedua, ada berdasarkan keutuhan rantai atau lapisan sanad. Hadis terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu musnad yang sanadnya bersambung tanpa terputus, dan mursal tabi'in langsung menisbatkan kepada Nabi tanpa melalui sahabat. Muqanti ini adalah sanad terputus pada salah satu atau dua penutur tidak berturut. Mu'dlal, sanad terputus pada 2 generasi yang berturut-turut. Mu'allaq, sanad terputus dari perawi terakhir hingga Nabi. Dan mudallas, sanadnya tanpa baik tetapi sebenarnya ada cacat yang tersembunyi. Kan jumlah penutur dalam sanad ini, hadis terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir ini diriwayatkan banyak orang melalui berbagai sanad sehingga mustahil mereka sepakat berdusta dengan 2 bentuk, yaitu mutawatir lafzi dan maknawi. Sementara itu, hadis ahad tidak mencapai tingkat mutawatir dan dibagi menjadi 3, yaitu gharib yang 1 jalur sanad, aziz 2 jalur sanad, dan mansyur 3 jalur sanad atau lebih. Nah, yang keempat ada berdasarkan tingkat keaslian hadis. Klasifikasi tingkat keaslian hadis ini terbagi menjadi 4, yaitu sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih adalah sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh perawi adil dan kuat hafalannya, serta bebas dari kejanggalan dan cacat. Hadis dhaif adalah hadis yang sanadnya terputus, yang periwayatnya tidak adil atau lemah ingatannya. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat, yang biasanya karena adanya perawi yang dikenal sebagai pendusta. Kritik hadis. Kritik hadis merupakan metode penting dalam menjaga keaslian dengan meneliti sanad dan matanya, karena tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi dan sebagian bahkan mengalami pemalsuan. Terminologis, naqd berarti memilih dan menilai, sedangkan secara terminologis menurut Muhammad Thahir Al-Jawabi, kritik hadis adalah menilai kualitas rawi dan meneliti matan untuk memastikan kesahihan dan mengatasi kontradikasi. Di sini ada pendekatan tematik hadis. Dalam studi hadis ini merupakan salah satu metode kontemporer yang berupaya memahami hadis secara lebih berkomprehensif dan kontekstual dengan pengumpulan dan mengaji hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Metode ini tidak hanya memperhatikan aspek sanad dan matan, tetapi juga menekankan pentingnya konteks kemunculan hadis dan keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran serta keselarasan dengan hadis lain yang sejenis. Hadis dengan dalam konteks modern. Studi hadis kontemporer memiliki kontribusi sinergi dalam membangun wacana Islam yang modernatif, inklusif, dan toleran. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan interpretasi ajaran Islam sebagai dengan semangat zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dengan syarat. Nah, dalam dunia pendidikan, pendekatan integratif terhadap hadis mendorong terbentuknya generasi muslim yang kritis, bijaksana, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.